Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Vanarvianti dengan NIM 2022 0303 056. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan teknologi aplikasi Casio atau kesehatan lansia unggul untuk mengurangi resiko demensia pada lansia. Yang pertama adalah terbelakang. Melansir dari Alzheimer Indonesia, jumlah penderita demensia global mencapai 46,8-50 juta dengan 20,9 juta di Asia Pasifik dan 1,2 juta di Indonesia pada 2016. Proyeksi WHO memperkirakan lonjakan hingga 78 juta pada 2030, meningkat 40%. Demensia itu merupakan penyebab kematian ketujuh di lansia. Terkait faktor seperti stroke dan Alzheimer, meskipun belum ada obat, WHO menekankan pengurangan resiko dengan aktivitas fisik, tidak merokok, pola makan sehat, dan cukup minum air. Aktivitas fisik dan latihan penting bagi lansia untuk kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Manfaat secara fisik yang bersifat segera dan jangka panjang pada kesehatan lansia diantaranya mengatur gula darah dan peningkatan hormon positif. Sementara manfaat jangka panjang melibatkan kesehatan jantung, kelenturan tubuh, dan pencegahan gangguan penuaan. Tantangan seperti kurangnya motivasi, keterbatasan waktu, dan masalah finansial dapat menghambat lansia dari melakukan aktivitas fisik dan latihan. Kesadaran dan dukungan dari keluarga serta masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Kemudian ada tujuan. Dengan adanya aplikasi kesehatan lansia unggul, kami berharap dapat membantu lansia tetap produktif, bermotivasi, dan mengelola kesehatan mereka. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Melalui Casio, kami berharap dapat membantu lansia menjalani masa tua dengan baik, sehat, dan bermakna, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh demensia. Selanjutnya ada isu permasalahan dalam kesehatan lansia. Lansia ingin menikmati hari tua dengan bahagia, tapi menjaga kesehatan bukan perkara mudah. Nah, tantangan melibatkan rentannya tubuh terhadap penyakit. Penelitian dari University of Washington memproyeksikan peningkatan penderita demensia 3 kali lipat menjadi 152 juta pada 2050. Di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta. Gaya hidup sedentary meningkatkan resiko demensia, seperti yang disoroti oleh penelitian dari University of Southern California dan University of Arizona. Aktivitas fisik menjadi kunci untuk melawan efek negatif gaya hidup sedentary. Selanjutnya ada upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Upaya kesehatan lanjut usia bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup lansia melalui berbagai aspek, termasuk kebersihan diri, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik rutin, kehidupan sosial, peluang berkarya, dan lingkungan ramah lanjut usia. Pentingnya perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental lansia mencakup asupan makanan sehat, menjaga berat badan, dan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki atau olahraga ringan. Kesehatan lansia berdampak pada kualitas hidup dan harapan hidup yang lebih panjang. Keluarga memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan lansia, termasuk pemantauan kesehatan berkala, dukungan aktivitas fisik dan kognitif, serta perawatan jangka panjang jika diperlukan. Olahraga diakui sebagai sarana terbuka yang dapat dinikmati oleh semua lansia, tidak terbatas oleh hak, status sosial, atau derajat. Keteraturan dan frekuensi latihan yang baik sangat penting, disarankan 3-5 kali per minggu untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian ada gagasan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, lansia rentan terhadap berbagai penyakit, terutama demensia. Gaya hidup sedentary meningkatkan resiko demensia. Upaya kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan masih belum optimal. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat membantu lansia untuk menjaga kesehatannya, terutama untuk mencegah demensia, perlu dilakukan. Aplikasi ini dapat memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan lansia, termasuk tentang gaya hidup sehat,
aktivitas fisik, dan oleh karena itu, kami merancang sebuah aplikasi KSU atau Kesehatan Lansia Unggul dengan standar IKOP serta pedoman SPPB. Kami berharap dengan adanya aplikasi Kesehatan Lansia Unggul, kami dapat membantu lansia tetap produktif, bermotivasi, dan mengelola kesehatan mereka. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Kami berharap melalui KSU, kami dapat membantu lansia menjalani masa tua dengan lebih baik, sehat, dan bermakna, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh demensia. Menurut standar IKOP dan pedoman SPPB, adapun cara menghitung output yang didapatkan dengan melakukan tes keseimbangan seperti tes keseimbangan berdiri selama 10 detik dengan kaki di masing-masing dari 3 posisi berikut. Yang pertama, posisi berdiri berdampingan. Yang kedua, posisi berdiri semi tandem. Yang ketiga, posisi berdiri tandem. Kemudian ada manfaat aplikasi KSU. Gagasan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk membantu lansia dalam menjaga kesehatannya, terutama untuk mencegah demensia, memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Pengembangan aplikasi KSU dengan standar IKOP serta pedoman SPPB diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, informasi dan edukasi tentang kesehatan lansia. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, aktivitas fisik, dan stimulasi kognitif yang penting untuk mencegah demensia. Yang kedua, ada deteksi dini kesehatan. Aplikasi tersebut dapat membantu dalam deteksi dini kondisi kesehatan lansia, sehingga tindakan mencegah dapat dilakukan lebih dini. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup. Aplikasi tersebut menyediakan fitur khusus yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Yang keempat, membantu lansia tetap produktif dan bermotivasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan lansia tetap produktif, bermotivasi, dan terlibat dalam menjaga kesehatan mereka. Yang kelima, mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh demensia. Dengan mencegah demensia, melalui aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama, tenaga pengembang aplikasi. Diperlukan tim pengembang aplikasi yang terdiri dari programmer, desainer, dan pengembang konten kesehatan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi KSU. Yang kedua, ada sumber daya teknologi. Aplikasi ini memerlukan sumber daya teknologi seperti perangkat lunak, pengembangan aplikasi, server untuk hosting aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Yang ketiga, data dan informasi kesehatan. Diperlukan data dan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya untuk disajikan dalam aplikasi, termasuk informasi tentang gaya hidup sehat, aktivitas fisik, dan stimulasi kognitif. Yang keempat, ada standar kesehatan lansia. Pengguna standar IKOP serta pedoman SPPB dalam pengembangan aplikasi memerlukan pemahaman mendalam tentang standar kesehatan lansia dalam prosedur penilaian kesehatan relevan. Yang kelima, uji coba dan evaluasi. Setelah pengembangan, aplikasi perlu diuji coba dan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan keefektifan dan keamanannya dalam membantu lansia. Jadi kesimpulannya, melihat proyeksi peningkatan jumlah penderita demensia dan tantangan yang dihadapi lansia dalam menjalani gaya hidup sehat, aplikasi Kesehatan Lansia Unggul atau KSU dengan standar IKOP dan pedoman SPPB menjadi solusi inovatif. Aplikasi ini menyediakan informasi, rencana aktivitas fisik, tes keseimbangan, notifikasi, dan fitur interaksi sosial untuk membantu lansia menjalani masa tua dengan lebih baik. Ini merupakan tampilan awal. Pada menu ini terdapat pilihan tombol menu masuk dan daftar. Pengguna lama dapat langsung klik menu masuk untuk masuk ke aplikasi KSU. Pengguna baru dapat memilih menu daftar untuk menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Setelah klik daftar pada tampilan sebelumnya, Anda akan masuk ke menu pilihan usia. Tampilan menu selanjutnya adalah Anda akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai keamanan diri dan kemampuan fisik Anda. Pilihlah jawaban ya atau tidak sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Setelah menjawab pertanyaan mengenai keamanan dan pertanyaan mengenai kemampuan fisik, Anda akan beralih ke menu tes keseimbangan. Lalu klik selanjutnya. Setelah menyelesaikan pertanyaan dan tes sebelumnya, Anda akan diarahkan ke menu utama.
Jika Anda mengklik latihan aktivitas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika Anda mengklik kemampuan fisik, itu berisi latihan fisik yang bisa Anda lakukan dan langkah-langkahnya, serta terdapat step-step dari step 1 hingga step 4. Ketika Anda mengklik salah satu rangkaian aktivitas tersebut, Anda akan melihat tampilan hitungan 15 detik per 3 set. Ini merupakan menu tampilan keamanan. Berikut merupakan tampilan dari menu mobilitas. Setelah Anda memilih menu informasi kesehatan, menu ini menyediakan informasi tentang cara mencegah beberapa penyakit yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan lansia tentang penyakit. Setelah Anda memilih menu waktu istirahat, menu ini menyediakan informasi tentang waktu tidur yang ideal untuk lansia. Selanjutnya ada icon lonceng. Icon tersebut adalah icon notifikasi untuk jadwal pengingat yang bisa memudahkan Anda dalam mengatur waktu supaya lebih konsisten. Lalu pada bar icon terakhir terdapat logo seseorang yang merupakan pusat pengaturan akun Anda. Di dalamnya terdapat akun pengguna, tanggal lahir, serta Anda dapat melihat target harian yang tercapai maupun per jam. Lalu ada kebijakan privasi. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi data Anda sesuai dengan kebijakan privasi yang telah kami buat.